I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jam-Jam Hari. Di sini saya akan mengambil satu tokoh filsuf klasik atau filsuf kuno, yaitu Sokrates. Saya mengambil filsuf ini karena menurut saya filsuf ini sangat menarik sekali, apalagi bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum muda yang mana paham ini atau Sokrates ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir kritis. Di samping itu juga saya menarik karena Sokrates ini merupakan salah satu filsuf yang sangat bijak sekali dalam menyikapi suatu permasalahan. Jadi di sini saya mau membahas 3 poin mengenai Sokrates. Yang pertama, riwayat hidup ataupun biografi, mungkin lebih ke biografi ya. Yang pertama itu lebih ke biografi, yang kedua lebih ke sejarah, dan yang ketiga lebih ke pemikiran dari Sokrates. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Sokrates ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Sokrates itu hidup pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi, yaitu filsuf dari Athena, Yunani, dan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Sokrates ini kelahiran di Athena, yaitu generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani. Siapa saja? Yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates yaitu guru dari Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles semasa hidupnya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Sokrates itu merupakan guru dari guru yang mengajarkan filsafat juga. Semasa hidupnya Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan bentuk apapun, sehingga sumber utama mengenai konsep Sokrates berasal dari tulisan muridnya, yaitu Plato. Lanjut ke riwayat hidup dari Sokrates. Secara historis, filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah dikenal menuliskan buah pikirannya. Apa yang dikenal sebagai konsep Sokrates pada landasannya yaitu berasal dari catatan oleh Plato, Xenophon, yaitu pada tahun 430 sampai 357 sebelum Masehi, dan siswa-siswi lainnya. Yang paling terkenal diantaranya yaitu penggambaran Sokrates dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato. Dalam karya-karyanya, Plato selalu menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama, sehingga sangat sulit memisahkan gagasan Sokrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang diantarkan melalui mulut Sokrates. Nama Plato sendiri hanya lahir 3 kali dalam karya-karyanya sendiri, yaitu 2 kali dalam Apologi dan sekali dalam Phaedrus. Sokrates ini dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki, dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena berdiskusi soal filsafat. Beliau melangsungkan ini pada awal mulanya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar oleh kawannya dari Oresel Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Sokrates. Merasa diri tidak bijak,
beliau berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut. Beliau datangi satu demi satu orang-orang yang diasumsikan bijak oleh masyarakat pada saat itu, dan beliau ajak dialog tentang beragam masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang beliau sebut metode kebidanan. Beliau memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi. Dengan metodenya berfilsafat yang membantu kelahirannya ilmu melalui dialog panjang dan mendalam. Beliau selalu mengejar ruang lingkup absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang diasumsikannya bijak tersebut. Meskipun tidak jarang kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan ruang lingkup tersebut. Pada akhirnya Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar satu pengertian bahwa dirinya yaitu yang paling bijak, karena dirinya kenal bahwa beliau tidak bijak, sedangkan mereka yang merasa bijak pada landasannya yaitu tidak bijak, karena mereka tidak kenal jikalau mereka tidak bijak. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu pemikiran dari Sokrates. Di sini saya mengambil mungkin 3 ya. Yang pertama, Sokrates sepakat dengan para sofis bahwa pengetahuan tentang realitas adalah tidak pasti. Namun pengetahuan moral adalah sesuatu yang mungkin. Kebajikan adalah pengetahuan dan ada yang disebut dengan kebajikan. Kemudian yang kedua yaitu metode Sokratik. Metode Sokratik adalah dialektika dan induktif. Universal berasal dari partikular dengan melihat perbedaan pada identitas dan identitas dalam perbedaan. Dan yang ketiga, dalam etikanya Sokrates berusaha mencari yang baik, kebajikan dan kebahagiaan dengan menggunakan metode meotisnya. Yang baik menurutnya bukanlah kebaikan yang relatif, tapi yang mendasar. Yang baik bukan pula yang berguna, bukan yang menyenangkan nafsu, dan bukan pula kekuasaan. Tetapi orang-orang yang sungguh tahu bahwa ia adalah manusia. Orang yang demikian ini akan bertindak terhadap sesamanya sebagai manusia, sejauh ia mampu. Dan untuk mencapai kebaikan ini, dibutuhkan pengendalian diri sendiri. Dengan demikian, kebaikan dan kebahagiaan sesungguhnya terletak pada kebajikan. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai pemikiran Sokrates yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk selebihnya saya meminta maaf bila ada pembahasan yang kurang jelas ataupun pembahasan yang kurang tepat. Saya mohon minta maaf kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan sedikit pembahasan saya dan menyimak sedikit pembahasan saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.